A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini begitu istimewa karena program yang istimewa ini yang selalu Anda saksikan setiap akhir pekan, Cahaya Hati Indonesia hadir di kampus yang isinya kawan-kawan yang semua kelak insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Allahu Akbar. Mari pertama-tama kawan-kawan semuanya dan juga pemirsa di rumah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa juga kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Tapi sebelum kita masuk ke tema yang sedang viral atau apa yang jadi tema utama kita di kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pembawa acara David Halik memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir. Yang ada di sebelah saya langsung saja sudah tidak asing lagi. Biasanya dikenal dengan julukan Ustadz Blangkon Loreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Rahim Hadi Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Komando. Komando. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat, semangat dalam Allah. berdakwah. Tetap NKRI ya. NKRI harga mati. Harga mati ya Allah. Baik, di sebelah Ustadz Rohim hadir guru kita. Beliau juga adalah pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Ustadz atau Kiai Abdul Muiz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah. Kiai sehat selalu ya. Alhamdulillah bidu'ikum. Saya dengar Kiai dari sini udah siap-siap ini mau pergi ke Jawa Timur dalam rangka Satu Abad NU. Satu Abad NU. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat NU Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Ya Allah, terima kasih banyak Kiai sudah meluangkan waktunya di sini dan hadir juga bersama kita. Ini ada Ustadz Endang Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau Endang ini bukan orang Madura ya pastinya. Ketahuan Sunda ya. Sudah. Baik, terima kasih banyak Kiai, guru-guru kita. Sebelum saya bahas lebih banyak lagi tentang tema kita ini, saya ajak rekan-rekan mahasiswa dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita saksikan tayangan berikut ini. Angka pernikahan dini di Bojonegoro terbilang masih tinggi. Data di kantor pengadilan agama setempat menyebut jumlah pasangan yang meminta dispensasi nikah atau diksa alias pernikahan anak di bawah umur mencapai 532 pasangan. Dari data tersebut, 14 anak umur kurang dari 15 tahun dan 518 anak usia 15 sampai 19 tahun. Sementara itu, anak lulusan SMP mendominasi memilih nikah usia dini sebanyak 297 anak, lulusan SD 104 anak, 125 lulusan SMA dan tidak sekolah ada 6 anak. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya pendidikan dan kemiskinan. Sementara itu di Mandeling Natal, Sumatera Utara, data Pengadilan Agama Panyabungan menyebut setidaknya 10 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setiap bulannya. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding masa sebelum pandemi COVID-19. Pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ini rata-rata berusia di bawah 19 tahun atau berusia 14 hingga 16 tahun yang semestinya masih duduk di tingkat SMP dan SMA. Melihat maraknya fenomena pernikahan dini saat ini, semua pihak termasuk pemerintah perlu memberikan edukasi secara masif kepada orang tua dan anak-anak. Karena anak-anak yang menikah belum cukup umur secara psikologis belum siap menjalani pernikahan. Besti. Bro. Saya mau pantun boleh? Si Ucil ngalep berkah.
Ada anak kecil pengen nikah. Ini temanya nih, Gai. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya Islam memandang ya batasan usia dalam nikah? Bukannya pernikahan itu juga bisa jadi ibadah sebenarnya, ya kan? Silakan, Fadol Ustaz. Ustaz Rahim, silakan, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul afadhil wal muhtaramin yang kami muliakan, guru-guru kami, ada Kiai Endang, ada Kiai Abdul Muiz Ali, ada Habib David Asyagaf, dan semua rekan-rekan, dulur-dulur kula sedaya, mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Kiai Haji Ahmad Dahlan, ingkang mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, Besti? Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, kita menanggapi tentang satu fenomena yang terjadi, kalau itu tadi disebutkan di dalam fitih adalah di Bojonegoro, terjadi pernikahan atau meminta dispensasi untuk melaksanakan pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Memang betul, nikah itu sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak senang, siapa yang benci terhadap nikah, berarti tidak golonganku, kata Rasulullah. Tapi permasalahannya ini adalah menikah engkang dereng wancinipun. Itu bahasa Jawa itu ya. Tinopo. Menikah yang sebenarnya belum waktunya, belum masanya. Kenapa? Karena dari segi kesehatan seseorang antara suami, istri, laki, perempuan ketika menikah itu harus cukup usianya. Kenapa? Karena dia akan melangsungkan satu hal yang disebut dengan reproduksi. Apa? Reproduksi. Reproduksi. Orang menikah tujuannya salah satu adalah untuk berketurunan dengan cara berreproduksi. Lah ketika umurnya belum cukup, itu tadi ada yang masih umurnya 15, ada yang umurnya masih 16, berarti organ reproduksinya tasih dereng siap. Masih belum siap. Sehingga ketika nanti terjadi satu hubungan suami istri, walaupun sudah halal, akan terjadi banyak hal. Mungkin nanti akan terjadi yang disebut dengan kandungannya bermasalah. Ketika kandungan tidak bermasalah tapi psikisnya nanti bermasalah. Kenapa? Karena belum siap. Seseorang ketika menikah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menikah kemudian dia mengandung tetapi psikisnya, psikologinya dereng siap, maka dia nanti akan terjadi banyak permasalahan. Iso-iso digugurno. Bisa-bisa digugurkan. Nah, ini masalah lagi nih. Kalau terjadi pengguguran, nanti bisa jadi dia sampai meninggal dunia. Gini Bang Gi? Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ya maaf. Oi. Betul apa betul? Betul. Besti. Hai. Bro. Oi. Saudara-saudara sekalian kan berahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau terjadi sebuah pernikahan yang belum siap, ini hati-hati. Kenapa? Karena pernikahan, membangun sebuah pernikahan ini bukan satu hal yang coba-coba, alias icip-icip. Icip-icip itu coba-coba. Wah, cuman kalau enak ya diteruskan, kalau enggak enak ya berhenti. Kalau enak diteruskan, kalau tidak enak cerai. Oh, enggak bisa. Ini akan terjadi satu permasalahan yang lebih rumit lagi. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dipersiapkan dulu. Bukan berarti kita melarang pernikahan, tapi pernikahan harus dipersiapkan. Kan. Ilmunya harus Ada. finansialnya harus Kuat. ada. Nek panjenengan nikah kemudian durung di pekerjaan, ilmunya belum cukup, nanti istri sampean arepe sampean makani apa? Nah. Dijawab, ya dimakani nasi Kiai. Betul, leres. Tapi semua ada sebab musababnya. Oke. Orang mendapatkan satu nafkah, orang mendapatkan satu rizki, dimulai dengan Ya. bekerja. Dia dengan mempunyai Hilang. boleh jadi dia dengan kuliah dulu seperti adik-adik semuanya ini kuliah di ITB, cos, top markotop. Nanti bisa jadi tukang insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa jadi bidan, bisa jadi ekonom. Sehingga dia bisa mendapatkan satu pekerjaan dan mampu untuk membiayai keluarga. Jadi ilmu harus ada, umur harus cukup, dan finansial juga harus terpenuhi. Alhamdulillah. Mekaten. Baik, matur suwun Kiai Rohim. Nah, tadi saya jangan dipanggil Hambil, panggil saya udah David aja. Siap. Saya ada aturan orang Minangnya. Siap. Baik, terima kasih Kiai Blangkon Loreng, dan sebelahnya sudah ada guru kita Kiai Abdul Muiz Ali. Silakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, adik-adikku sekalian mahasiswa dan pemirsa di rumah yang insya Allah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah itu kalau bahasa Arabnya diambil dari kata nakahah. Nakahah itu terdiri 3 huruf. Nun, kaf, ha. Nakahah. Nun menunjukkan mempunyai arti ni'mah. Orang yang menikah pasti mendapatkan kenikmatan. Kaf mempunyai arti karamah. Orang yang menikah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan pernikahan bukan hanya disaksikan oleh kedua belah pihak, tapi disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang suci. Dan yang terakhir adalah hak yang mempunyai arti hikmah. Ketika sudah menikah, yang semula waktu kuliah boros cara hidupnya, tapi ketika menikah punya uang 50.000, berpikir ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, dan seterusnya. Lah perihal kemudian fenomena yang menggelitik di masyarakat, persoalan tentang nikah dini. Iya, pernikahan dini. Banyak adik-adik kita yang mendaftarkan diri dalam usia yang masih dini untuk menikah. Bagaimana kita menyikapinya? Sebagai mahasiswa, insan terdidik, kita harus cerdas melihat fenomena ini. Pertama, kita harus merujuk pada kompilasi hukum Islam nomor 15 atau Undang-Undang Perkawinan 1974 nomor 1 menjelaskan bahwa pernikahan itu bagi laki-laki adalah umur 19 tahun. Dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Kira-kira yang ada di sini ini sudah yang bagian laki-laki 19 tahun sudah belum? Udah. Yang perempuan 16 tahun sudah? Udah. Oke. Berarti sudah siap dong ya, Kiai? Secara ketentuan sudah benar. Sudah siap. Tapi perlu kita melalui pendekatan fikih. Iya. Memang kalau kita melihat pada literatur fikih, kita dapat menjumpai pandangan Imam Asy-Syafi'i misalnya. Iya. Dalam sebuah kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili misalnya menjelaskan wa ajaza asy-Syafi'iyyatu lil wali min abin wa jaddin tazwiju saghirin. Dalam Islam seorang wali bapak atau kalau bapaknya meninggal
kakeknya itu boleh menikahkan seseorang anaknya yang masih kecil. Tapi in ra'a fihil maslahah. Kalau di situ terdapat maslahah. Nah, sekarang kita lihat apa dampak daripada pernikahan dini. Banyak yang karena memang tidak siap secara agama, tidak matang secara agama, kemudian juga meminjam istilah Ustadz Loreng, tidak matang secara biologis, reproduksinya tidak bagus. Ya. Apa yang terjadi? Nikah baru berjalan 6 bulan sudah menggugat cerai. Yang terjadi kemudian di masyarakat banyak perceraian dalam usia dini. Jadi pernikahan di usia dini lagi marak, tapi perceraian di usia dini juga marak terjadi. Ya. Oleh karenanya kita harus cerdas. Jadi meski secara agama diperbolehkan, tapi kita harus melihat pada aspek maslahah. Hifdun nasl. Islam itu agama, salah satu tujuan pokoknya diturunkan adalah menjaga keturunan. Misalnya nanti baru nikah 6 bulan, kemudian hamil, setelah punya anak, bapaknya sudah enggak bertanggung jawab, ya menjadi terlantar. Ini yang harus kita pikirkan. Oleh karenanya dalam agama itu penting menjaga keturunan terkait dengan aspek maslahah yang harus dituju. Maka dalam kaidah fikih itu disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarrah. Kalau sekiranya menikah nanti nikah dini sekiranya memungkinkan untuk madarrah, maka itu harus didahulukan lijalbil masalih, maslahah daripada sekedar untuk menyalurkan biologis melalui pernikahan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana pendapat dari guru kita, Kiai atau Ustadz Endang Saiful Anwar. Silakan Ustadz Endang. Fadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan pada Uda ya. Tadi nyebutnya Uda ya. Uda David. Teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Saya langsung saja menanggapi terkait dengan fenomena maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Saya mengutip ayat Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum." Ada perintah memang dalam ayat Al-Quran yang menyatakan wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama. Tahu al-ayama? Al-ayama itu artinya adalah nih yang jomblo-jomblo. Al-ayama itu yang masih bujang. Nikahkanlah yang bujang-bujang, yang masih jomblo. Ya. Di antara kalian minkum. Tapi ada kalimat seterusnya, was-salihina min ibadikum. Kalimat salihin dalam ayat ini tentu tidak diartikan dengan orang soleh, tidak. Tapi soleh di sini itu artinya adalah orang yang memiliki kapabilitas. Orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan mental dan juga kemampuan biologis. Iya. As-solihin inilah sesungguhnya perintah dalam Al-Quran supaya kita kemudian menikah itu ketika sudah sampai pada waktunya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan balagun hatta idza balagun nikah. Ketika usia-usia mereka sudah sampai pada usia yang matang. Kenapa kemudian usia matang? Ini penting. Karena sesungguhnya nikah itu tadi sudah disampaikan oleh para kiai. Adalah ikatan dua jenis kelamin, dua makhluk Tuhan. Yang berbeda, yang tidak saja kemudian tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, melampiaskan hawa nafsu, tidak. Tetapi sesungguhnya di situ adalah bagaimana tadi mitsaqan ghalidho. Adalah mengikat dengan ikatan yang kuat dan juga adalah menempuh hidup yang kemudian yang selanjutnya. Iya. Ini pentingnya.
Maka oleh sebab itu mitsaqan ghalidho ini mesti ditanamkan dalam mereka yang kemudian mau menikah. Nah, ketika kita kemudian bisa soleh, yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan, baik secara mental atau biologis. Kalau biologis mungkin kita semua sudah siap. Tapi secara mental sepertinya usia 14, usia 15 itu belum siap. Kenapa belum siap? Jajan aja masih minta. Ya. Ya masa sudah nikah, mah beliin sayur dong, mah beliin ini mah. Kan kagak enak kedengarannya. Ya. Maka oleh sebab itu, as-salihin min ibadikum. Yang punya kemampuan, yang punya kapabilitas, tidak saja hanya biologis, sudah balik atau balighah, tapi kemudian punya kemampuan, kematangan, baik dari sisi sikap kita atau juga dari sisi perekonomian kita. Itu harus sudah ada. Maka oleh sebab itu, para mahasiswi dan mahasiswa, ini mesti kita perhatikan bahwa bagaimana cara menumbuhkan kemampuan itu. Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa perempuan dinikahi berapa faktor? Kan 4 disebutnya. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah sudah menyatakan bahwa 4 hal pokok inilah. Nah, yang paling penting adalah walidiniha, kematangan dalam beragama. Usia 14, usia 15, kematangan beragama gimana? Belum bisa. Iya, iya. Ya, ketika ada masalah belum siap. Iya. Maka tadi muncul ketika menikah di usia dini, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian cekcok, yang kemudian terjadi apalagi pengen ini, pengen itu, sehingga tidak terpenuhi, sehingga yang muncul adalah apa? Perceraian dini. Perceraian. Perceraian adalah, maka oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia secara hukum bahwa pernikahan dini itu memang sah hukum. Tapi ada poin yang kedua dalam fatwa itu, bahwa ketika menimbulkan mafsadat, ya maka sesungguhnya kemudian diharamkan. Maka oleh sebab itu marilah kita persiapkan kemampuan kita, kemampuan mental dan juga kemampuan biologis dan kemampuan-kemampuan yang lain sehingga kita bisa menuju pada hikmah perkawinan itu adalah mendapatkan keturunan-keturunan yang baik dan unggul. Demikian. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guru atas ilmunya mengenai pernikahan dini ya, fenomena pernikahan dini. Dan banyak juga sebenarnya pernikahan yang terjadi nih Kiai, Guru, izin, itu karena mungkin pernah ada kejadian sebelumnya. Apa mungkin terlanjur hamil atau pernah melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya, akhirnya ditutupi dengan pernikahan. Nah, baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ada juga yang mengingatkan begini juga, kok melarang pernikahan di usia muda? Mohon maaf, Rasulullah SAW dengan Bunda Siti Aisyahnya masih kecil waktu itu, sudah dinikahkan dengan Rasulullah. Ini gimana? Mungkin mohon diluruskan pandangan ini, Yai. Tapi nanti ya, nah setelah ini kita juga akan mengkaji, kita sama-sama buka tafsir Quran hanya di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.